Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crossover, Cross TV kembali mengudara, dan kali ini langsung saja Cross TV sedang berada di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah tadi memang sempat Cross TV memperhatikan di bidang deskripsi ya. Ya itu Direktur Reserse Kriminal Umum itu melihat beberapa rekan notar PPAT yang dari pengurus yang Cross TV kenal, kalau nggak salah ada dari PPI ini, PPI 4, nanti kita tanyakan. Dan di hadapan Cross TV ini ada Bang Ruli Iskandar, Ketua Penwil Ketua DKI Jakarta, IMI dan IPAT, didampingi oleh Bang Rafi dan Bang Edward dari bidang litigasi dan perlindungan anggota PP IPAT. Bang, tadi ngeliat rame-rame pakai baju hitam semua banyak. Dari jauh memang jujur ada informasi, ada yang sedang kumpul-kumpul ada mau menuju ke Polda, informasi pagi yang Cross TV dapat. Ketika Cross TV hadir, memang terlihat. Ada apa, Bang? Baik, terima kasih. Kehadiran kami ke Polda Metro Jaya ini bukan untuk demo, bukan untuk unjuk rasa ya, tetapi lebih untuk mengantar ya, memberikan penguatan kepada rekan IR dan INA ke Polda dalam rangka untuk menjalankan pemeriksaan yang seharusnya akan dilakukan hari ini, tetapi karena masukan-masukan dari dari pengacara, ini kita memohonkan supaya pemeriksaan ini bisa ditunda ya. Dan syukur alhamdulillah yang hadir pada hari ini di Polda Metro Jaya ini ada dari pengurus pusat PP ini, ada dari pengurus pusat PP IPAT. Semuanya kompak memberikan support dan dukungan kepada IR dan INA. Kayaknya lebih dari 10 orang, Bang. Ya, kira-kira 20 orangan ya. 20 orangan ya. Termasuk jajaran ya? Iya. Jajaran pengurus ya? Jajaran PP ini, PP IPAT dan Penwil DKI Jakarta. Ini IPAT ya. Mendampingi ya. Tadi kalau nggak salah informasi yang saya dapat di depan itu cuma dikasih 2 orang ya? 2 orang untuk bertemu dengan Kanit ya. Dalam rangka apa, Bang? Itu dalam rangka untuk mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan ya, karena melihat situasi berita-berita yang berkembang di media sosial ini membuat rekan kita ini agak tertekan gitu, dan karenanya di samping itu juga karena kita dari pengurus dan rekan kita Erwin dan Ina ini baru menunjuk pengacara, dan tujuan diadakannya penundaan ini supaya juga pengacara itu bisa lebih komprehensif mempelajari permasalahan rekan kita ini. Gitu. Kalau dari kacamata Bang Pak Ketua Penwil DKI, ini salah satu bentuk apa nih, dalam artian ini kan ada anggota yang terkena masalah dari sisi organisasinya, Pak? Ya, ini salah satu bentuk kepedulian ya, atau bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi ya, baik dari ini maupun IPAT ya. Khususnya Abang ya? Iya. Karena kan Penwil itu yang dekat dengan anggota. Iya. Dalam bentuk apa, Bang? Biasanya kalau kepada anggota yang terkena masalah. Nah, mungkin kalau untuk dari sisi Penwil, bantuan hukum yang bisa kita berikan ke anggota ini ya saran-saran, masukan, kemudian pendampingan, kemudian ya bila diperlukan ya seperti tadi permintaan penundaan itu bisa dibantu melalui organisasi. Kemudian nanti kalau ada permintaan penangguhan penahanan itu kita bisa support.
beri dukungan. Dan bila mana diperlukan keterangan ahli itu bisa kita sempat beri dukungan. Ya. Ya. Lalu Bang, tahan dulu. Aku mau ke bagian mitigasi dan perlindungan. Nah, Bang Rasi dan Bang Edward nih, kita tektokan berdua. Apa sih yang perlu dikuatkan ya? Kan ini bukan kejadian pertama kali. Ya, bukan kejadian pertama kali yang menimpa anggota. Sudah beberapa belakangan ini kan ada beberapa bla 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 aku nggak perlu sebut. Jadi perlu apa sih dari sebuah organisasi itu dalam penguatan perlindungan, pengayoman terhadap anggota Makrasi? Oke, terima kasih Mas Mahfud. Jadi kami dari tim litigasi, jadi pendampingan anggota. Jadi terhadap apa yang kita lakukan upaya, baik nanti di tingkat penyidikan, kemudian juga di tingkat penuntutan maupun di tingkat pengadilan. Nah, ini tentunya kita juga akan bekerja sama di tim advokasi. Nah, dalam hal ini kami sebagai tim litigasi ditunjuk oleh PP untuk dalam pendampingan pada hari ini, yang ini kita sudah lakukan dan kita laksanakan. Nah, tentunya ke depan harapan kita sebagai di litigasi, mungkin juga di kepengurusan, adanya anggota ini harusnya memberitahukan kepada organisasi. Nah, mungkin selama ini dilihat organisasi kan lepas tangan atau tidak peduli. Nah, ini kadangkala di anggota ini dia tidak mau memberitahu kepada organisasi. Nah, contoh sekarang ini kan kita tahunya ya cukup telat. Nah, kasus ini bergulirnya kalau tidak salah di bulan Juni ya, nah, sekitar bulan Juni. Tapi kita dapat informasinya di bulan November. Nah, ini. Jadi mungkin adalah kebersamaan nanti baik itu di organisasi maupun di anggota, ya saling keterbukaan nanti ke depan. Itu harapan kita. Berarti ke depan perlu ada sinergisitas PP, Penggul, Pengda dari depan macam untuk dapat informasi-informasi seperti ini. Kalau sinergi ini sudah sinergi, selama ini sudah sinergi dari PP, kemudian dari wilayah, kemudian ke daerah, kemudian ke anggota. Namun di anggota sendiri, kadang-kadang dia malu untuk memberitahukan apa sih permasalahan. Nah, di kepengurusan juga, ya betul saya juga dari daerah kan. Nah, kadang-kala di kepengurusan juga dia membantu anggota ini dalam arti tidak full. Nah, ada juga itu. Jadi kasus ke kasus lah itu. Nah, jadi mungkin kedepannya itu anggota nggak harus kita. Mungkin itu. Bang Edward, mungkin dia menambahkan? Ya, memang baik. Sama siang Pak Mahfud. Jauh nih dari Jawa Timur nih. Iya. Jadi memang satu hal yang perlu kita tekankan kepada semua anggota, baik di pusat maupun di daerah. Jadi kalau ada masalah segera memberikan informasikan kepada masing-masing ketua Pengda, Pengwil maupun PP. Karena terus terang memang ini satu kelemahan di sisi anggota kita. Kenapa? Mereka khawatir memberitahukan masalah itu kepada pihak lain, terutama organisasi, sehingga penanganan sejak awal itu terlambat. Nah, contohnya kasus yang ini sekarang, sehingga ini bergulir kalau tidak salah Juni-Juli, ya, baru kita ketahui akhir-akhir ini, sehingga oleh penyidik dianggap ini sudah terlalu lama sehingga diambil tindakan. Contoh hari ini, ya syukur organisasi hadir bersama teman-teman semua melakukan lobby sana lobby sini, sehingga ada semacam upaya penundaan pemeriksaan terkait dengan salah satu adalah PH-nya teman kita ini, karena baru koordinasi mendapatkan kuasa hukumnya baru pertama kali ini, sehingga mereka tidak tahu ini kasusnya bergulirnya kayak apa, sehingga mereka masih meminta waktu untuk mempelajarinya. Saya kira itu. Nah, aku ke Bang Ruli nih. Bang Ruli, informasinya bagaimana sih dalam dari Pengwil itu untuk dalam artian membuat transparansi terhadap anggota ketika menghadapi permasalahan? Khususnya kalau DKI ya, itu apa namanya, kita itu hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali itu bagian humas itu menyampaikan informasi
informasi ke kawan-kawan agar supaya kawan-kawan yang punya masalah atau menghadapi permasalahan terkait dengan notaris atau PPAT ya, atau terkait dengan pelayanan terkait dengan notaris dan PPAT ini, supaya bisa menginformasikan atau berkoordinasi dengan pengurus wilayah. Itu saja. Kan Sudah dibuka. Tinggal bagaimana anggota ini mau mempergunakan, mau memanfaatkan kesempatan ini atau peluang ini. Terakhir Bang, apa yang bisa jadi petik manfaat untuk anggota dengan adanya peristiwa? Ya, dengan adanya peristiwa ini, permasalahan ini, apalagi permasalahan ini kan mencuat. Ya, karena artis Bang. Ya, mencuat. Artis itu nggak mencuat. Hikmahnya mungkin dapat diambil pembelajaran dari peristiwa ini agar supaya notaris atau PPAT ini di dalam menjalankan jabatannya itu harus sesuai dengan aturan, gitu. Bang Rasi, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman anggota, khususnya karena ini bukan ini debat. Jadi terhadap kita ambil hikmah dari suatu peristiwa yang terjadi sekarang ini, nah tentunya kepada rekan-rekan PPAT di seluruh Indonesia, jadi cukup berhati-hati dalam hal menerima para pihak atau penghadap, dan juga kita cukup hati-hati menerima pesanan atau titipan dari teman-teman. Nah ini cukup hati-hati, sehingga kalaupun kita menjalankan tugas dan jabatan kita sesuai dengan aturan prosedur yang ditetapkan dalam baik itu undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka niscaya kita akan selamat. Nah itu, jadi cukup hati-hati loh. Bang Edward? Iya, saya kira pembelajaran yang paling berharga adalah semua anggota harus proaktif, bisa aktif di organisasi dengan segala bentuk kegiatan. Nah dari sini nanti kelihatan, jangan sampai setelah bermasalah baru mereka aktif. Ini yang keliru. Terus yang kedua, keterbukaan supaya para pengurus baik di tingkat Pengda, Pengwil dan juga di PP itu segera memfollow up apa kira-kira yang menjadi masalah terhadap satu anggota tersebut. Nah itu yang perlu kita tekankan dan kita mintakan kepada semua Pengda, kedua Pengwil dan juga PP. Saya kira itu Bang. Oke, dari Bang Ruli, Bang Rasi ada yang mau tambahkan? Sudah cukup, saudara. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Bang Ruli, Bang Rasi, Bang Edward untuk diwawancara singkat. Oke, Krosepon, demikian semoga bisa diambil petik manfaatnya dari apa yang disampaikan oleh Ketua Pengwil ini dan IPAT DKI Jakarta, didampingi oleh Bang Rasi dan Bang Edward dari bidang litigasi dan pendampingan perlindungan anggota PP IPAT. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.